Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gue, Gilang Gemilang di podcast malam 9 PM. Kalian apa kabar nih? Bagaimana perasaan kalian setelah menjalani rutinitas seharian ini? Semoga kabar dan perasaan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Malam ini adalah episode yang menurut gue keren sih. Mungkin dari teman-teman itu banyak yang mengalami hal ini. Kayak tadi pagi tuh ketawa-ketawa, bahagia. Siang masih ketawa, masih bahagia. Tiba-tiba sore hari ada yang bikin kecewa. Malam harinya bikin nangis. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Kalian merasakan itu? Sampai kalian tuh kadang berpikir, udah, jatah bahagia gue cuma segini doang. Jadi emang banyakan sedihnya. Dalam hidup gue lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Kenapa harus gue? Kenapa? Kenapa harus gue yang merasakan ini? Kenapa bukan yang lain? Sampai mungkin marah sama diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, dan mengutuk diri sendiri. Padahal kalau kita lihat lagi nih, mereka yang hebat, mereka yang sukses, yang berhasil, mereka yang sekarang nampaknya tenang banget hidupnya, bukan berarti mereka gak menjalani sebuah perjuangan. Sebelum mencapai puncak, mereka pasti terjatuh-jatuh saat dalam pendakian, terkilir, terluka. Tapi dari kesemuanya, dari semua yang terjadi, yang ada di pikiran dan hati mereka cuma satu. Mereka percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan sampai puncak. Mereka gak pernah berhenti aja. Kalau capek istirahat. Intinya yang ada dalam pikiran mereka itu bukan berhenti. Yang ada dalam pikiran mereka tuh, mereka harus mencapai puncak. Puncak itu ada di depan mata. Mungkin kita hanya perlu bersabar sedikit lagi. Hanya perlu berjalan selangkah lagi. Mereka mungkin dulu tidak pernah peduli pada kabut hitam yang memburamkan mata mereka. Mereka terus meraba. Mereka terus mencari jalan. Sampai akhirnya mereka pun sampai puncak. Sambil menikmati bahwa ternyata dunia ini indah ya. Ternyata kilas balik pendakian itu ketika diputar kembali itu keren loh. Ternyata perjuangan yang sudah dilewati itu seru. Dan akhirnya mereka punya cerita. Cerita yang luar biasa, yang mungkin bisa membuat orang lain terinspirasi. Itu keren sih kalau menurut gue. Ya udah, yuk kita mulai masuk ke inti cerita. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan gue bercerita untuk kalian. Dan semoga cerita gue nantinya mendapatkan ruang tersendiri di hati teman-teman semua ya. Ya udah, yuk kita mulai. Kadang senang, kadang sedih. Baru aja tadi pagi tertawa bahagia.
Malamnya tiba-tiba nangis. Baru aja hati ini merasa lega. Mendadak gusar lagi aja. Kayak bayi. Pernah lihat kan seorang bayi yang lagi nangis sejadi-jadinya, tiba-tiba dia ketawa karena ada yang ngajak bercanda. Lucu banget tahu. Sebentar, nangis lagi tuh bayi. Lupa kalau barusan dia tuh ketawa, lucu banget. Pernah lihat nggak bayi yang suka kayak gitu? Lucu tahu. Iya. Hidup kadang emang selucu itu. Gue kalau lagi sedih, biasanya langsung mengalihkannya dengan sesuatu yang bisa membuat gue ketawa gitu. Kayak nonton video-video lucu di TikTok, atau nonton acara komedi di YouTube, atau nonton film-film yang bergenre komedi gitu. Iya, gue langsung cari sesuatu yang bisa membuat gue ketawa. Iya, meskipun kadang guenya juga tetap gak ketawa. Bukan karena selera humor gue tinggi, juga bukan karena komedi itu receh, tapi ya karena emang guenya lagi sedih. Ya paling cuma senyum doang sih, sekedar mengakui ya kalau yang gue tonton itu lucu. Tapi kalau pas video yang gue tonton itu lucunya pakai banget, ya ketawa juga sih. Tapi paling enggak gue mengalihkan pikiran dan perasaan gue dulu. Itu sih maksudnya. Gue mencoba menggiring perasaan gue dulu ke hal-hal yang jauh dari pikiran-pikiran yang mungkin berpotensi membuat gue makin sedih. Terus kalau emang kondisi hati gue udah agak mendingan gitu ya, baru gue kembali ke hal-hal yang sekiranya bakal bisa membangunkan lagi semangat gue. Misal nih, gue nonton video motivasi, atau kadang gue baca buku, kadang buka-buka buku catatan, dan langsung menuliskan isi hati. Dengerin podcast misalkan, buat menemani hati gue yang emang lagi galau banget. Hal itu gue lakuin karena gue sadar gue lagi dalam keadaan sedih. Hal itu gue lakukan karena gue memahami bahwa pikiran dan hati gue lagi letih. Pernah suatu ketika ada seseorang yang bilang sama gue, kalau lagi seneng, katanya jangan berlebihan. Dan kalau pas lagi sedih, ya secukupnya aja. Dipikir-pikir, bener juga ya kalimat itu. Kalian pernah gak sih ngerasain kalau pas lagi bahagia, kayak bahagia banget. Dan kalau pas lagi sedih nih, sedihnya tuh ya sedih banget. Gue sering sih kayak gitu. Iya, gue juga sering kayak gitu sih. Bahkan teramat sering. Padahal nih ya, semesta sebenarnya memberi kebebasan kepada kita untuk bahagia. Ya itulah kenapa pas lagi sedih, kalau bisa jangan lama-lama sih. Bukan berarti kamu gak boleh sedih.
Kita tuh manusia, tetap akan ada masa-masa kita sedih banget. Itu pasti ada. Sebagai manusia, sedih itu wajar kok. Terluka bukan hal yang aneh. Memang akan selalu ada saat di mana kita benar-benar merasa sangat terluka. Ada saatnya kita akan selalu merasa sesak. Merasakan perjalanan gue kok sesulit ini ya? Hidup gue kok sepedih ini ya? Hei, kamu itu manusia. Sangat mungkin untukmu terluka. Kamu boleh sedih, tapi kamu juga jangan sampai lupa. Manusia juga berhak bahagia. Hidup akan selalu seperti itu. Senang dan sedih akan selalu datang dan pergi, silih berganti, dan tanpa kita tahu kapan waktunya. Bahagia dan kecewa keluar masuk begitu aja di hati kita. Datang dan pergi semaunya, tanpa permisi, apalagi basa-basi. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus selalu menghargai hati kita, apapun keadaannya. Kalau kamu merasa hatimu itu berharga, maka kamu ya harus menjaga. Kalau kamu emang peduli sama hatimu, ya kamu harus melindunginya, termasuk menjaga dan melindungi dari rasa sedih yang berkepanjangan. Gue gak tahu hal apa yang berhasil buat hati kamu sebegitu terlukanya. Gue gak tahu sebabnya kenapa kamu sampai nangis. Gue gak tahu. Tapi yang mau gue pahami dari kalian cuma satu. Mungkin apa yang kita inginkan terjadi itu gak terjadi. Dan sebaliknya, yang gak pernah kita mau, malah itu yang sering kita hadepin. Dan gue sering merasakan hal itu. Teramat sering. Iya, gue melihat bahwa apa yang pengen gue capai, ia begitu jauh di sana. Gue ngerasa gue bahkan gak punya apa-apa untuk bisa sampai ke sana. Gue gak punya siapa-siapa buat dimintai tolong agar gue bisa menuju ke sana, agar bisa mendapatkan apa yang gue harapkan. Yang ada di otak gue tuh udah gak mampu. Gue tuh udah gak mampu buat berjalan, buat menghampiri tempat yang benar-benar gue impikan. Dan gue pun akhirnya ngerasa capek banget. Karena gak ada yang bisa gue lakukan selain hanya berharap dan hanya bermimpi. Gak ada yang bisa gue lakukan lagi selain cuma gue ingin berhenti. Iya, mungkin emang udah saatnya gue untuk menyerah. Bentar, tapi tunggu dulu, jangan nyerah dulu. Sebelum menyerah, tolong pikirkan lagi satu hal. Emang kamu udah melakukan apa sih? Please jangan dulu nyerah, karena mungkin aja cara pandang kamu terlalu jauh. Mungkin berpikirmu terlalu panjang. Iya, sebagai manusia yang merasa dirinya lemah, kadang kita tuh
melihat sesuatu terlalu jauh, sampai akhirnya lupa bahwa ada hal paling dekat dengan kita yang mungkin bisa dilakukan, tapi belum kita lakukan. Kadang kita berpikir terlalu panjang sampai akhirnya hal-hal sederhana yang bisa menjadi jembatan untuk kita menyelesaikan sesuatu, ya malah terlewati gitu. Mungkin kita lagi overthinking gitu pada sesuatu yang bahkan belum terjadi. Pikiran kita tuh over, dan overthinking tersebut sampai membuat kita lupa untuk melakukan apa-apa. Lucu ya. Belum apa-apa udah ngerasa capek banget. Belum melakukan apa-apa udah mau nyerah gitu aja. Belum banyak mencoba, atau bahkan belum mencoba apapun, udah bilang mau berhenti aja. Gue berkali-kali merasa jatuh, dan rasanya gak mau bangun lagi. Berat banget rasanya buat bangkit lagi. Mungkin waktu itu semesta ketawa kali ya. Lihat gue yang ternyata selemah itu. Padahal, bukankah kesempatan selalu datang kepada mereka yang terus berusaha? Bukankah semua akan menjadi indah tepat pada waktunya? Mungkin semesta hanya ingin melihat segigih apa sih perjuangan kita. Ya, kamu harus berjuang. Kamu gak boleh pulang gitu aja sebelum menyelesaikan perang. Pasti kok ada hal sederhana yang bisa kamu lakuin, yaitu mencoba bangkit dan terus melangkah. Bangkitlah sekuat tenaga dan terus melangkah semampumu. Perjuangan memang sering membuat lelah. Peperangan memang sering membuat luka. Tapi please, bangkitlah. Kembalilah melangkah. Bangkitlah sekali lagi sekuat-kuat tenagamu. Melangkahlah sekali lagi semampumu. Melangkah lagi, sekali lagi, dan sekali lagi. Sampai kamu tidak tahu bagaimana sih caranya berhenti. Selalu ingatkan pada diri kamu, hal itu boleh dilakukan hanya jika kamu udah nemuin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Gue yakin kamu bakal paham apa yang seharusnya kamu lakuin. Artinya, kamu hanya boleh menyerah jika hal-hal kecil ya udah kamu lakuin semua. Kamu hanya boleh berhenti jika jalan-jalan paling dekat udah kamu tempuh. Karena hanya dengan itu maka sedihmu akan bisa menemukan jawabannya. Oh ya, dan ini lagi. Kamu lagi sedih. Bukankah sebenarnya yang bisa mengobati rasa sedihmu itu ya cuma diri kamu sendiri? Yang bisa membuat kamu bahagia ya cuma kamu orangnya. Semesta hanya menyuguhkan beberapa kejadian-kejadian dalam keseharianmu. Semesta hanya memberimu pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, ya tinggal kamunya aja. Tinggal kamu maunya gimana. Mau sedih terus, atau bangkit lagi dan kembali melangkah sekali lagi.
Jatuh lagi, ya bangkit lagi. Kembali melangkah, sekali lagi. Jadi gak apa-apa kok hari ini kamu kecewa. Gak apa-apa banget malam ini kamu sedih. Karena kamu mungkin sedang baru aja terluka dengan dunia yang kadang bercandanya emang keterlaluan. Tapi janji ya, esok hari kamu udah harus kembali ceria. Karena kamu itu berhak banget, sangat berhak untuk bahagia. Jadi gue harap pas kamu nanti udah mau tidur, kamu juga udah mulai lega. Gue harap malam ini perasaan sedih kamu seenggaknya udah bisa berkurang lah. Bukan karena dengerin podcast ini, enggak. Tapi karena kamu udah punya jawaban yang pertanyaannya juga dari diri kamu sendiri. Ya udah, gue rasa podcast ini udah terlalu panjang ya. Mungkin gue terlalu asik ya. Asik sendiri maksudnya. Sampai lupa kalau kamu udah waktunya tidur. Jadi gue gak boleh panjang-panjang. Kamu harus tidur. So, podcast malam ini gue cukupkan aja ya. Jangan lupa jaga hati. Jangan lupa juga buat menyayangi diri sendiri. Ya udah, gue Gilang Gemilang pamit undur diri. Makasih buat teman-teman yang mau dengerin podcast ini sampai detik ini, sampai akhir. Dan selamat tidur. Bye-bye.